wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan bunda, bapak ibu yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa bermain bersama dengan BA dan KB Aisyah Dompiongan yang diasuh oleh 1 Bunda Sri Rupiati, 2 Bunda Riani, 3 Bunda Suprapti, 4 Bunda Wahyu, dan yang kelima Bapak Teguh. Supaya anak-anak mengenal sekolah dan para pengasuhnya, yuk kita tepuk tangan dulu. Ikuti ibu guru ya. Namanya tepuk sekolahku. Bersama-sama, angkat tangannya dahulu. Bersama-sama mengikuti gerakan dari ibu guru. Tepuk sekolahku. Sekolahku Aisyah. Alamatnya Gondang Alas Dompiongan. Pengasuhnya Bunda Rupiati. 2 Bunda Riani. 3 Bunda Suprapti. 4 Bunda Wahyu. 5 Bapak Teguh. Sekolahku Aisyah, Aisyah, Aisyah. Yes, yes, yes. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak ya, biar bisa dan hafal. Yuk, diulangi lagi, tangannya diangkat di atas. Namanya tepuk sekolahku. Tepuk apa anak-anak? Tepuk sekolahku. Bersama-sama. Tepuk sekolahku. Sekolahku Aisyah. Alamatnya Gondang Alas Dompiongan. Pengasuhnya 1 Bunda Rupiati. 2 Bunda Riani. 3 Bunda Suprapti. 4 Bunda Wahyu. 5 Bapak Teguh. Sekolahku Aisyah, Aisyah. Yes, yes, yes. Tepuk tangan dulu bersama-sama. Supaya anak-anak mengenal nama pengasuhnya, dihafalkan ya tepuk tangannya ya. Oke, kita lanjutkan anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini, anak-anakku dan Bapak Ibu semua, sekarang kita sudah mulai tahun ajaran baru, sehingga kita sudah mulai belajar lagi anak-anak. Tapi pada kali ini kita belum bisa belajar dengan tatap muka. Mengapa kita harus belajar di rumah anak-anak? Sudah ada yang tahu? Mungkin sudah ada yang tahu, tapi ibu guru mau menambahkan penjelasannya. Kenapa kita harus belajar di rumah? Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ferry Farhati, Bunda PAUD DKI Jakarta. Anak-anakku, tahu nggak sih kenapa kita semua libur? Mama, papa, kakak, om, dan tante semuanya ada di rumah dan nggak boleh kemana-mana. Bahkan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur tidak mengizinkan kita keluar rumah sampai beberapa minggu ke depan. Gak boleh salam-salaman, gak boleh peluk mama dan papa yang baru pulang dari luar. Pastinya sedih, bosan, dan ingin jalan-jalan. Sebenarnya ada apa sih di luar sana?
Ternyata di luar sana sedang berkeliaran virus yang ukurannya kecil sekali dan bisa membuat kita semua sakit. Ukuran virus ini lebih kecil dari semut, bahkan lebih kecil dari matanya semut. Namanya virus corona. Virus corona hanya bisa dilihat menggunakan alat khusus namanya mikroskop. Awalnya virus corona ini ada di dalam tubuh hewan kelelawar, kemudian berpindah ke manusia. Virus corona ini masuk ke dalam paru-paru manusia. Akhirnya menyebabkan kita demam, batuk, pilek, bahkan sulit bernafas. Virus corona suka sekali berpindah. Mereka pindah saat orang yang sudah terkena virus corona batuk dan bersin. Pindahnya juga sangat cepat loh, seperti roket yang sedang meluncur. Kemudian masuk ke mulut dan paru-paru orang lain. Akhirnya yang sehat tertular juga deh. Virus corona yang keluar saat batuk dan bersin ini bisa menempel di mana saja. Menempel di mainan, di pakaian, di gagang pintu, di buku-buku cerita, dan di mana saja. Kalau kita memegang benda-benda itu, virus akan berkumpul di tangan kita. Jika tangan yang ditempeli virus tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut kita, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan kita jatuh sakit. Orang-orang di seluruh dunia banyak sekali yang sakit karena virus corona ini. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Ibu akan kasih tahu bagaimana caranya mencegah agar virus corona tidak masuk ke tubuh kita. Pertama, kita harus sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Karena virus corona ini takut loh dengan sabun. Masih ingat kan dengan cara cuci tangan yang benar? Kedua, kita kalau bersin atau batuk, tutuplah dengan tisu atau dengan lengan pakaian agar tidak mengenai orang lain. Ketiga, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Keempat, kita semua juga harus berolahraga agar badannya tetap sehat. Virus corona tidak suka hinggap di tubuh yang kuat. Kelima, kita berada di dalam rumah dan hindari orang-orang yang berkumpul. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan kenapa harus di rumah saja? Dengan tetap di rumah, virus corona tidak akan menyebar kemana-mana. Tidak terlalu banyak orang yang sakit, dan om tante dokter semua serta perawat tidak kelelahan mengurusi kebanyakan pasien. Walaupun di dalam rumah, anak-anak tetap harus belajar dan kerjakan tugas dari bapak ibu guru. Karena mama dan papa juga akan tetap bekerja dari rumah. Setelah tugasnya selesai, baru deh bisa ajak mereka untuk bermain bersama. Masak sarapan bersama atau menyiram tanaman di pagi hari. Selama kita di dalam rumah, ibu juga ingin mengajak semuanya untuk mendoakan om dan tante dokter, perawat, polisi, pedagang, dan semuanya yang tanpa lelah bekerja untuk menyembuhkan teman kita yang sakit. Dan mama jadi tidak kehabisan bahan makanan untuk memasak di dapur. Untuk membantu mereka semua, yuk jadi anak baik dan tetap berada di dalam rumah. Nanti setelah virusnya hilang, baru deh kita semua bisa bermain di luar dan pergi ke sekolah lagi. Terima kasih ya anak-anak. Nah, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya tadi sudah melihat bagaimana video tutorial yang sudah ditayangkan tadi kan? Sudah paham mengapa kita harus belajar dari Bapak Ibu yang ada di rumah berkaitan dengan pandemi. Anak-anak harus belajar dari rumah, ibu di rumah untuk selalu mendampingi putra-putrinya dalam belajar dan bermain dari rumah. Bapak Ibu semuanya, mati anak-anakku semua yang kami sayangi, kita sudah masuk di tahun ajaran baru
kita harus belajar, kita harus giat belajar dari rumah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kita semua. Anak-anakku, tetap semangat ya. Besok kita belajar bersama dengan Bunda dan Bapak Guru. Kita besok belajar alat yang Bapak Ibu Guru sudah kasihkan. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti Bapak dan Ibu Guru akan berkunjung ke rumah kalian. Boleh kan? Oke, terima kasih. Yuk kita ulangi lagi untuk tepuk pengasuhnya. Tadi tepuk sekolahku namanya ya, bersama-sama ya. Sudah ada yang hafal belum? Kita bersama-sama. Tepuk sekolahku, sekolahku, Aisyah. Alamatnya Gondang Alas, Dompiongan. Pengasuhnya 1 Bunda Rubiati, 2 Bunda Riani, 3 Bunda Suprapti, 4 Bunda Wahyu, 5 Bapak Teguh. Sekolahku Aisyah, Aisyah. Yes, yes, yes. Demikian anak-anakku semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah, perkenalan Ibu Guru dan Bapak Guru untuk menyambut tahun ajaran baru. Selamat bermain, belajar bersama PA dan KB Aisyah Dompiongan. Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.